tentang Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di UPT SDN 11 Tanjung Medan, Kecamatan Linggo-Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, 1-2 Mei 2026 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tetap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Janganlah. Nek. Jadi masuan. Panik lah ya Allah, panik lah. Oi, panik lah. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Jangan.
Jangan cikgu lang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kita sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Iya. Uy, panik tangan balay. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uy, panik lagi. Kok siapa kayak? Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya ada kehidupan bangsa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berriwayat serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh murid. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk belajar dengan baik. 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Istilah di tempat. Ôi kìa, các bạn luồng qua lagi. Mohon disimak anak-anakku semua, ini adalah pidato yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMONG, asa dalam kurung ilmu, asih dalam kurung kasih sayang, dan asuh atau pendampingan dan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah asas mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendidikan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita-cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan
dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar pada tahun 2025. Program pembangunan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berdiploma 4 atau serata 1 atau S1. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan intensitas setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga kita menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan. Termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7KI. Makanan bergizi gratis atau MBG, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman dan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai utama dapat diinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi atau STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA
Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pendidikan jarak jauh atau PJJ, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, para pelajar, dan insan pendidikan yang budiman. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M, mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional. Mulai. Ini tangan bos. Himne guru. Ceklik. Woi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk, semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahi ala nimihi lahirati wal batinati kadiman wal haditsah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'al huda. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, memelihara alam semesta, kami mohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hablana min ajwina wa zuriyatina qurrata ayun wajalna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang salih, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua maha bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridha dan inayah-Mu. Ya Allah, Ya Mudhisolin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai.